Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa nih buat para ibu-ibu di rumah, ingetin suaminya. Hari ini kita masih membahas tentang tema sunnah keseharian yang sering dilupakan para suami kepada istri. Wah, ini istri boleh nih ingetin Pak. Yang pertama apa tadi? Membukakan pintu ya ketika istri mau masuk mobil, mau masuk rumah. Yang kedua itu ya makan minum bergantian pada tempat yang sama. Oh, Masya Allah. Yang ketiga, mengajak istri ketika hendak liburan atau mungkin ada kerja luar kota. Oh, yang keempat, suami istri itu harus berjalan-jalan, suka jalan-jalan walaupun di malam hari. Yang kelima adalah memuji masakan istri. Mantap. Wah. Sebelum kita lanjut ke yang 6 nih ya sunnah buat para laki-laki untuk mencintai atau mungkin menambah rasa sayang istri. Kita melihat ada meme ya. Meme ini tentang istri sakit ngurusin dirinya sendiri. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Ini dia. Suami sakit yang rawat istri. Anak sakit yang rawat istri. Istri sakit rawat diri sendiri. Aduh, itulah kehebatan istrimu. Wahai Pak Suami. Pak Suami. Aduh, ya. Tapi emang bener juga sih. Pada saat kita sakit, Ma tolong dong Ma, ini aku pijitin. Giliran anak-anak sakit, dia juga. Giliran dia sakit, maaf aku lagi kerja. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke sunnah yang berikutnya. Yang satu ini agak berbeda ya, berbeda banget sama dunia nyata nih Ustadz nih. Kebanyakan suami itu ya tidak peka dengan sunnah yang satu ini nih. Sunnah apakah itu? Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Fadhol Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, izin Kodenis dan Ustaz Sam dan kepada guru-guru kita dimanapun berada, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampai kalau umur kami di bulan suci Ramadan. Buat semuanya yang lagi nonton Islam Itu Indah, tolong camkan ini salah satu sunnah yang biasa dilupakan oleh seorang suami terhadap istri, yakni ketika istri sakit harusnya dimanjakan. Memanjakan istri ketika sakit itu salah satu sunnah. Gimana sunnahnya? Karena ketahuilah, sosok istri itu harus merasa aman, nyaman, dan merasa mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang suami ketika dia sakit. Mohon maaf, ketenangan itu adalah separuh daripada kesembuhan. Sosok wanita yang sedang sakit, mohon maaf, itu down. Oh, keren. Down. Bule ini kayaknya Ustaznya nih ya. Ustaznya bule. Bahasa Inggris mulu. Jadi kurang semangatnya. Kenapa? Satu, dia merasa ada kekurangan pada dirinya, tidak bisa melayani suami. Maka pada saat ketika dia sakit, wahai suami, banggakan istri, muliakan istri, layani istri. Gimana kabarnya? Apa? Istri saya lagi sakit tangannya, saya nggak bisa temenin dia terapi. Saya kerja karena gimana itu? Kan sudah ditemani waktu kemarin. Iya, kemarin. Kan saya, ya Allah. Tahu nggak, Ko Denis, waktu di Jogja istrinya jatuh, dia tidak lihat. Iya, karena saya lagi bawain acara. Iya, betul juga sih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sakit butuh perhatian. Butuh perhatian. Makanya wanita itu sukanya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Itu informasi. Iya. Kalau pergi berobat, temenin. Jangan biarkan orang lain yang nganter. Kalau dioperasi, dampingi. Pegang tangannya waktu dioperasi. Saya waktu istri saya dioperasi, saya ada di sisinya. Masya Allah. Itu tapi tahu sendiri kan, saya kan tidak bisa lihat darah. Pingsan. Saya pegang tangannya begini. Jadi, mohon maaf, apapun yang terjadi, sosok istri berusaha untuk kenapa? Merasa nyaman ketika berada di pundak suami kan? Apalagi sakit. Masya Allah, tabarakallah. Kalau perlu tidur di tempat tidurnya di rumah sakit itu. Alhamdulillah, saya tidur berdampingan sama istri saya waktu sakit. Ketika saya bangun, saya kaget, istri saya tidak ada. Dia tidur di kursi, kebalik. Siapa yang sakit? Untung dokternya nggak datang salah suntik. Ya Allah ya Rabbi. Jadi, ya wae. Jadi usahakan berada di sisinya. Mohon maaf, bukan saatnya mentransfer, bukan saatnya apa.
suruh orang tidak. Ketika istri sakit harus berada di sisinya. Karena kenapa? Ketika kita tidak ada perasaan tidak enak istri. Oh berarti saya ada kekurangan, berarti saya tidak berat. Tapi kalau kita berada di sisinya, itu dia merasa nyaman. Betul. Merasa nyaman, sembuh. Maka dia berkata, lebih baik aku sakit lagi deh. Tapi nggak semua istri juga gitu. Ada istri yang orangnya rapi, dia suaminya coba bantuin malah, aduh nggak gitu caranya, ngelipet bajunya tuh nggak gitu. Udah deh, awas, malah gangguin aja jadinya gitu. Nah, kepada suami yang digituin sama istri, jangan nggak usah, tetap lakukan. Tapi sesuai petunjuk istri. Kalau saya terbalik. Kenapa? Ini kok nggak bersih sih? Ya udah kalau nggak bersih kamu yang bersihin. Gitu istri saya, pinter dia. Jadi saya yang bersih rumah. Ya Allah. Kita lanjut lagi. Allah menciptakan dua sisi yang berbeda antara suami dan istri. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya diem. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Masya Apalagi Allah masih belum selesai nih. Oh, belum selesai. Kalau istrinya cerewet, suaminya diem. Kalau dua-duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Pantes Bapak kalau pulang ke Makassar dulu jarang tidur ya. Ya kita lanjut lagi. Ya jamaah. Yang satu ini nih, yang sering terlupakan oleh suami ya. Dan karena keduanya itu lebih mementingkan sekarang itu gadget nih. Tapi sebetulnya sunnah apa sih kok mungkin ya yang dikatakan sunnah ini di dalam rumah nih di malam hari nih. Harusnya jangan asik-asik semuanya nyari-nyari browsing. Astagfirullahaladzim. Ya kan ada yang kayak gitu. Kalau berada di samping istri jangan pakai handphone dong. Handphone disimpan. Maaf Pak, ini tausiah yang salah saya. Silakan mohon izin Niko, silakan. Izin, gitu. Nah, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini juga dicontohkan oleh Nabi ya. Suatu ketika kalau bahasa kita menyebutnya pillow talk. Ikut bahasa Inggris gak apa-apa ya? Iya. Pillow talk. Sebetulnya mah bantal sama ngobrol ya. Maksudnya ngobrol bincang-bincang sebelum tidur. Ini sunnah loh ternyata. Seperti dicontohkan, suatu ketika istri beliau itu ngobrol, cerita. Kadang istri itu memang cuma minta didengerin ya gitu ya. Ngobrolin macam-macam. Salah satunya dibahas tentang Ummu Dzar dan Abu Dzar yang berpisah. Nah, bahkan digombalin juga oleh Nabi, teman-teman. Nabi menjawab, aku adalah Abu Dzar bagimu dan kau adalah Ummu Dzar. Loh, kita bakal pisah dong. Tapi bedanya, aku tidak akan menceraikanmu. Tuh, gombal, Masya Allah. Bahkan gini, di dalam Islam ada 3 kebohongan yang diizinkan. Ya, satu, ketika di dalam medan perang, nggak mungkin Nabi berkata, saya nanti belok kiri ya, kamu serang aku di situ. Yang ada habis pasukan muslimin. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru, 2 saudara kita damaikan. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istri. Gimana tuh? Ya? Jadi, Dennis sudah pernah bohong sama istri? Tunggu dulu. Bohongnya bukan bohong yang, aduh aku pergi kerja ya, padahal pergi ke rumah janda misalnya. Bagi-bagi dong Ustadz Maulana. Tapi yang dimaksud penjelasan tentang berbohong pada istri, para ulama sepakat menjawab salah satunya adalah gombal. Misalkan berkata, wajahmu bercahaya, emang wajahnya lampu senter bisa nyala? Enggak, bercahaya seperti rembulan misalkan. Itu adalah makna kiasan yang juga untuk menyenangkan hati istri. Dan itu diizinkan, bahkan jadi suatu kebaikan. Di hadis yang lain bahkan disebutkan, perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, dan itu bisa merupakan kesia-siaan, kecuali tentang beberapa hal ini. Pertama, berkendara kuda atau melatih hewan tunggangannya. Yang kedua, belajar melesatkan anak panah. Yang ketiga, bersenda gurau dengan istri. Masya Allah. Itu bukan suatu, kadang orang, saya kan pengen ibadah, rugi doh ngobrol sama istri, mendingan baca kitab, mendingan berzikir terus. Enggak. Kata Nabi, itu tidak merupakan kesia-siaan, tapi justru merupakan sunnah. Kayu, pillow talk. Kadang istri itu cuma pengen didengerin aja, pengen butuh ada sangkuran, sandaran. Kadang kita nggak usah ngomong apa-apa, ya. Betul. Yang penting dia didengerin. Iya, saya sering banyak ngobrol sama istri, anak saya banyak jadi 5. Berkah berarti, Zar. Tapi tunggu dulu. Ini nih, buat jamaah di rumah. Ngobrolnya itu duduk, bukan sambil tiduran. Oh gitu. Jangan. Kadang bisa terjadi perceraian. Oh masa? Istri sudah cerita panjang lebar, suaminya ngorok sudah.
Tapi kalau misalnya suami istri udah capek seharian gitu ya kan, Ya. terus dia nggak bisa bincang-bincang sebelum tidur, atau mungkin kadang-kadang yang namanya gadget ini kan, wah besok kerjaannya apa yang diurusin? Kita kan kayak gitu tuh. Nah, itu bagaimana tuh kok? Solusinya kok. Masya solusinya. Allah, bismillah. Salah satu yang bisa kita lakukan, rubah sudut pandangnya. Ya, kita tahu ya, dari miliaran wanita di dunia, selain ibunda kita nih, yang paling layak mendapat kebahagiaan atau kebaikan kita itu adalah istri. Ketahuilah, baik kita sama semua wanita lainnya. Tapi kepada istri, dia nanti bersaksi di hadapan Allah, saya mah sakit hati sama suami saya. Berat ya, itu tidak merupakan jadi kebaikan. Ketahuilah, ketika kita mensyukuri waktu bersamanya, itu jadi menambah pahala dan nambah berkah. Ketika mungkin ada beban, ada capek, ada berat, tapi bismillah, toh tujuan kita dengan dirinya sama-sama pengen ke surganya Allah. Kalau dengan sama-sama ngobrol itu bisa sama-sama menggugurkan dosa dan mendekatkan diri kita ke surganya, kenapa tidak? Masya Allah, itu sebuah kebaikan. Dan juga untuk menunjukkan bahwa laki-laki atau pasangannya itu punya perhatian, punya kasih sayang. Kan kalau kita laki-laki mah kadang butuhnya aksi, tindakan dan yang lain-lain. Betul. Perempuan mah Masya Allah dengan menunjukkan ada perasaan kita hadir di situ, muncul ada di situ. Itu bagi mereka udah segala-galanya meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Satu kalimat buat istri lagi nonton. Masya Allah. Ya ini istri juga sambil di Coba, situ coba, ya. coba. Katakanlah Masya Allah, yang aku tahu bahwa engkau adalah wanita yang dipilih dari miliaran wanita di dunia untuk paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Denganmu aku bahagia, bersama denganmu mendekatkanku ke surganya Allah. Standing plus dong. Oh, saya ngeplos. Sasa standing plus. Orang-orangnya udah duduk. Orang duduk. Kenapa bisa ngeplos? Gimana kalau kita lihat lagi? Ya. Ada sebuah video tayangan. Apa itu? Tentang bersenda gurau dengan istri. Nih, tayangannya nih. Ini nih. Gimana sih? sih? Nah, ini nih. Ini waktu sunnah masih- yang sering terlupakan. Masih diurusin ini waktu yang ini. harus dijaga. Ini harus dijaga Ustaz Syam. Itu harus dijaga dari awal Iya. dipupuk, dari masih baru nikah gitu kan. Itu udah dipupuk tuh. Jadi nggak aneh. Padahal sebenarnya ini bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Mungkin terus kalau misalnya nggak biasa, tiba-tiba istri ngomong, "Kamu kenapa sih? Ih, apaan sih? Kamu sehat?" Karena, gitu kan. Nah, karena nggak tidak biasa. Karena Tapi nggak kalau biasa. biasa aman. Iya, mungkin karena dia ada di gambarnya, dia menjelaskan. Mohon izin silakan Ustaz Syam dijelaskan. Baik, kode ini Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat video tadi mengingatkan bahwasanya benar apa kata orang tua kami membenarkan bahwasanya cari pasangan tuh yang nurut aja, subhanallah. Udah kalau dia hafal Quran alhamdulillah, belum bisa ngaji ya enggak apa-apa, yang penting dia nurut. Ya akhirnya walaupun tidak bisa ngaji, walaupun tidak hafal Quran, jihan subhanallah, ya disuruh miring-miringin mulutnya bilang bot juga masih mau sampai sekarang. Subhanallah, karena nurut itu. Jadi salah satu ciri ataupun cari pasangan katanya cari yang nurut aja kalau kata bapak tuh, subhanallah. Dan ternyata hikmahnya sampai sekarang masih disuruh belajar ngaji mau, disuruh ngafal Quran mau, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau ditanyakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 adalah bersenda gurau bersama dengan pasangan, bermain-main bersama dengan pasangan. Tadi sempat dijelaskan oleh Ko Denis bahwasanya ada segala jenis permainan itu adalah permainan yang bisa melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak diniatkan sebagai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi permainan ini bisa melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada beberapa permainan. Salah satu permainan yang disunnahkan adalah bermain-main atau bercanda bersenda gurau bersama dengan pasangan kita, ataupun tertawa bersama, bercanda, main teka-teki atau tebak-tebakan. Subhanallah, jangankan tebak-tebakan. Nabi SAW bersama dengan Ibunda Aisyah, populer sekali kisah ini, di mana baginda Nabi SAW mengajak Ibunda Aisyah daripada berlari-lari, berlomba atau berlari di antara dua tujuan. Maksudnya lomba lari bersama dengan istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Kemudian berlombanya ini bukan hanya dilakukan pada saat masih pengantin baru saja, subhanallah. Ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Nabi berlomba lari ketika pengantin baru, Nabi sempat mengalahkan Ibunda Aisyah. Lalu ternyata di suatu ketika Ibunda Aisyah mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di suatu ketika Nabi mengalahkan daripada Ibunda Aisyah, lalu Nabi mengatakan ini adalah pembalasannya, satu sama ya, subhanallah. Artinya Nabi menyamakan antara baru menikah dengan setelah lama menikah masih sama-sama bercanda. Banyak kok di antara kita ini bukan hanya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, banyak kok orang tua kita yang berhasil sampai kakek nenek, subhanallah, mereka saling bercanda suami istri ini, dan ini bisa kita curi ilmunya bagaimana ternyata itu adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh para ulama kita, jangan bersenda guraunya tunggu waktu kosong, jangan. Karena Ibnu Athaillah mengingatkan sesuatu yang ditunda sampai ada waktu luang itu merupakan daripada jebakan syaitan.
maka yakinlah itu nggak bakal jadi tuh, subhanallah. Ibnu Athaillah mengingatkan, kalau engkau ada niat untuk beribadah, kan bercanda, bersenda gurau dengan istri adalah suatu ibadah. Kalau engkau ada niat untuk beribadah, lalu engkau menundanya, yakinlah itu adalah jebakan syaitan, karena syaitan tidak mau engkau beribadah. Padahal segala yang kita lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, hitungannya adalah ibadah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi ataupun beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala jenis yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Bercanda pun bisa jadi ibadah. Banyak orang, mohon maaf tanpa bermaksud mengajari, subhanallah, di kantor peres sana sini, kiri kanan senyum kepada semua bos, senyum semua kepada bos. Pulang ke rumahnya tidak ada senyumnya kepada istrinya. Subhanallah. Kalau kepada klien senyum kanan kiri, subhanallah, semua orang disenyumi. Tapi pulang ke rumahnya tidak ada senyumnya. Semua orang diajak bercanda teman-temannya biar dibilang orang asik. Subhanallah, so asik sekali kalau di luar rumah, tapi ke dalam rumahnya tidak ada bercandanya, senyumnya terhadap istrinya. Nabi SAW pulang ke rumahnya bercanda dengan istrinya. Subhanallah. Bahkan dikatakan istrinya marah pun Nabi SAW sengaja memeluknya dari belakang. Sampai-sampai paling disukai oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dipeluk dari belakang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak baginda Nabi bercanda terhadap istrinya. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Ini salah satu kisah yang membuat Nabi sangat tertawa. Ketika suaminya ini ketahuan bersama dengan madunya, subhanallah. Lalu istrinya mengatakan, kamu udah nikah sama dia ya? Lalu sahabat ini mengatakan, enggak kok, belum kok. Kalau kamu bohong, coba kamu. Kalau kamu jujur, coba bacakan ayat-ayat Allah. Lalu suaminya ini membacakan syair-syair Arab. Ketika dia membacakan syair-syair Arab, lalu istrinya mengatakan, oh ya udah, kalau begitu kamu jujur, saya percaya. Kamu nggak mungkin berani baca Quran kalau engkau daripada berbohong tadi. Lalu dia pun merasa bersalah karena dia udah bohong sama istrinya. Dia ceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sebenarnya bukan Quran yang kubaca tadi itu, tapi syair-syair Arab. Gimana ini ya Rasulullah? Saya bohong depan istriku. Apa respon Nabi SAW? Nabi SAW tertawa, subhanallah. Nabi tertawa mendengarkan kisah sahabat tadi. Kenapa? Karena candaan antara suami istri. Bohongnya pun dianggap ibadah kalau membahagiakan hati istrinya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau misalnya suami istri ini mungkin di antara mereka ada yang cool, orangnya gitu dingin, introvert itu, nggak mau bercanda, itu Pasti gimana bisa, itu? pasti bisa. Bapakku dan mamaku itu dingin sekali. Apapun yang dilakukan bapakku selalu salah. Bapakku suka sekali bercanda. Mamaku, apa sih gelek-gelek kok geli banget sih? Apa? Tapi tidak ada menyerahnya sampai aku umur 30 pun masih begitu juga. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syah. Itu penting itu. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah ya. Nah sekarang kita mau ada di sana ada Mikdad dan juga Ustadz Syam yang mau memberikan informasi menarik nih buat jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita persilakan. Silakan Mikdad, Ustadz Syam.